Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 Khalid bin Walid. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembelajaran tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak Ustadz semuanya, tentu manfaat tumbuhan bagi manusia sangatlah banyak sekali. Di antaranya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah sebagai bahan makanan, sebagai bahan perabotan, bahan peralatan, dan sebagai hiasan. Nah, ayo kita baca cerita berikut ini. Judulnya, Kisah Pertemuan Ayah dan Ibu Imam Syafi'i, berjodoh berkat buah delima. Simak baik-baik, dengarkan, dan perhatikan. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Idris yang berjalan menyusuri sungai dan tiba-tiba ia menemukan buah delima yang hanyut terbawa arus sungai itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung menikmati buah yang ditemukannya tersebut sebelum akhirnya ia tersadar. Apakah buah yang aku makan ini halal? Buah delima ini bukanlah milikku. Pertanyaan yang membebani Idris itu kemudian menuntunnya untuk mencari dari mana asalnya buah delima yang hanyut tersebut. Ia kemudian berjalan menyusuri arah yang berlawanan dengan sungai. Hingga akhirnya ia mendapati sebuah pohon delima yang berbuah lebat. Ia yakin jika buah yang dimakannya itu berasal dari pohon tersebut. Seketika Idris langsung mencari tahu siapa pemilik pohon itu, hingga akhirnya ia berhasil menemui pemilik pohon. Setelah bertemu, Idris pun bertanya, "Saya telah memakan buah delima Anda. Apakah ini halal buat saya? Apakah Anda mengikhlaskannya?" "Tidak, tidak semudah itu, wahai anak muda. Kamu harus bekerja, menjaga, merawat, dan membersihkan kebun saya selama sebulan tanpa digaji." Mendengar jawaban pemilik pohon itu, Idris sebagai pemuda yang sangat taat terhadap agama menyanggupi syarat itu demi mendapatkan kehalalan buah delima yang ia makan. Sebulan berlalu tanpa terasa Idris kembali menemui pemilik pohon, berniat untuk meminta kehalalan buahnya. "Tuan, saya telah melaksanakan tugas, menjaga dan membersihkan kebun Tuan selama sebulan. Apakah Tuan sudah menghalalkan delima yang sudah saya makan?" Ternyata pemilik pohon masih saja belum ikhlas terhadap buah yang dimakan Idris. "Belum bisa, ada satu syarat lagi. Kamu harus menikahi putri saya, seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh." Karena kesalehan Idris, ia pun tidak mampu menolaknya. Akhirnya ia menikah dengan anak gadis pemilik pohon itu, disaksikan beberapa orang tanpa perantara penghulu. Setelah akad nikah selesai, tuan pemilik kebun memerintahkan Idris untuk menemui putrinya di kamarnya. Hal mengejutkan terjadi. Bukan gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh yang ditemuinya, melainkan seorang gadis yang anggun, cantik, yang nyaris sempurna. Dari pernikahan itu, kemudian terlahir seorang ulama besar yang diikuti pendapat-pendapatnya oleh jutaan orang di dunia. Ia bernama Imam Syafi'i.
Adapun alasan pemilik pohon meminta Idris menikahi putrinya adalah karena kegigihan, kejujuran, dan kesalehan yang membuat pemilik pohon tidak rela melepaskan pemuda itu. Nah, itulah ceritanya. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur pada cerita. Di dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Yang kedua latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana di cerita. Yang ketiga watak. Watak merupakan sifat tokoh di cerita. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa di cerita. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan pesan yang ada dalam cerita tersebut. Nah, mari kita lihat unsur pada cerita yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah tokoh. Siapa tokoh yang ada dalam cerita tadi? Pertama adalah Idris, pemilik pohon, dan anak pemilik pohon. Yang kedua, latar. Gimana latar cerita tadi? Ya, betul sekali, di tepi sungai dan kebun. Yang ketiga, watak tokoh. Bagaimana watak tokohnya? 1. Idris adalah soleh, taat, jujur, dan bertanggung jawab. Pemilik pohon, bijaksana. Anak pemilik kebun itu adalah soleha dan taat. Alurnya, bagaimana alur cerita tadi? Alurnya adalah alur maju. Mendapat buah di sungai, bertemu pemilik pohon, melaksanakan tugas dari pemilik pohon, dan menikahi dengan anak pemilik pohon. Yang kelima, pesan atau amanat. Apa pesan atau amanat dari cerita tadi? Di antaranya adalah kita harus memakan makanan yang halal, jujur, dan berani bertanggung jawab. Sangat gampang bukan? Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.